Halo semuanya, perkenalkan aku Nabila Auleisha dari SMA Negeri 6 Surabaya, kelas 11-5, absen 25. Tema video kali ini itu tentang seberapa Pancasilanya sih aku. Nah, sebelum masuk ke materi, kali ini aku akan menjelaskan tentang apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar dan panduan filosofis yang menjadi dasar dari negara Republik Indonesia sendiri. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila sendiri memiliki 5 prinsip utama yang merumuskan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi bagi negara Indonesia. Kelima prinsip utama itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Indonesia itu memiliki visi jangka panjang yang disebut Indonesia Emas 2045. Apa sih Indonesia Emas 2045 itu? Indonesia Emas 2045 itu adalah visi jangka panjang yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia negara yang maju, sejahtera, dan berdaulat pada tahun 2045 mendatang. Nah, beberapa langkah dan upaya harus dilakukan dalam berbagai sektor. Beberapa aspek penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas adalah perekonomian yang kuat, pendidikan berkualitas, kesehatan dan kesejahteraan, infrastruktur dan teknologi, lingkungan dan keberlanjutan, kualitas kepemimpinan dan tata kelola, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan, hubungan internasional yang kuat, ketahanan nasional, yang terakhir kepatuhan terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, kita sebagai pelajar Indonesia itu juga harus ikut berpartisipasi dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045 mendatang. Yang pastinya dalam hal ini kita menemukan banyak tantangan. Menghadapi tantangan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai siswa atau pelajar yang ikut berpartisipasi dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045, kita itu harus memiliki yang namanya komitmen, pemahaman, dan tindakan konkret. Nah, berikut aku akan menyebutkan beberapa strategi-strategi yang bisa kita lakukan atau kita miliki dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Yang pertama itu ada pemahaman yang mendalam tentang Pancasila. Kita bisa memulai hal ini itu dengan mendalami atau memahami nilai-nilai Pancasila dan artinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita bisa memahaminya dari berbagai literatur atau buku, kursus, atau mungkin beberapa lembaga pendidikan seperti sekolah. Yang kedua, keterlibatan dalam kegiatan sosial dan kepemudaan. Hal ini itu kita diharapkan agar bisa berorganisasi atau bergabung dalam organisasi yang berfokus pada nilai-nilai Pancasila. Contohnya itu ada Karang Taruna, Palang Merah Remaja atau PMR, dan mungkin beberapa organisasi sosial lainnya. Nah, hal ini itu bertujuan agar kita bisa mengembangkan sikap gotong royong dan juga sikap peduli terhadap masyarakat. Yang ketiga ada pendidikan berkualitas. Nah, kita diupayakan untuk menjadi siswa yang dengan pendidikan yang berkualitas karena dalam salah satu pilar Indonesia Emas adalah pendidikan. Nah, kita juga diharapkan untuk menjadi siswa yang rajin dan juga berprestasi. Keempat adalah kepemimpinan yang baik. Ini bertujuan agar kita mampu mempelajari bagaimana kepemimpinan yang baik itu seperti apa sih. Nah, kepemimpinan baik itu dengan seperti cara berkomunikasi yang baik, kepemimpinan yang adil, dan kemampuan berkolaborasi. Kita dapat mengembangkan hal ini seperti ikut dalam ekstrakurikuler, OSIS, atau mungkin kelompok belajar. Yang 5, kesadaran lingkungan. Pentingnya kita untuk peduli terhadap lingkungan dan berkontribusi untuk keberlanjutan. Kita dapat melakukan beberapa tindakan nyata seperti mengurangi limbah sampah plastik, mungkin juga berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Yang 6, kesadaran sosial. Ini kita lakukan dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk membantu mereka yang memang benar-benar membutuhkan, seperti program sukarela atau berdonasi. Hal ini merupakan kewujudan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Ketujuh, kemampuan dan pengembangan berpikir kritis.
Dengan mempelajari cara berpikir kritis dan analisis, itu dapat membuat kita menjadi warga negara yang cerdas. Hal itu dapat membantu kita untuk memilih pemimpin yang baik dan juga membantu kita mengambil sebuah keputusan nantinya. Yang ke-8, partisipasi dalam proses demokratis. Nah, kita itu hidup di negara demokrasi di mana semua pilihan dilakukan dengan cara pemilihan, seperti halnya dalam pemilu nanti Februari 2024 nanti. Kita memiliki hak untuk menyuarakan apa yang kita inginkan, dan beberapa hal yang bisa kita lakukan di sekolah itu seperti pemilihan ketua OSIS dan lainnya. Ke-9, toleransi dan keanekaragaman. Kita hidup di negara yang memiliki berbagai keanekaragaman, berbagai dari latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda. Hal ini nggak membuat kita harus menjadi yang terpecah belah. Nah, dengan adanya keanekaragaman ini, kita harus bisa menjalin hubungan yang erat dengan mereka, menjalin pertemanan dengan mereka, bersahabat baik dengan mereka. Hal ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana sih nilai toleransi dan nilai kebersamaan nantinya. Lalu yang terakhir, yang ke-10, ada komunikasi yang efektif. Dari komunikasi yang efektif itu kita diharapkan dapat mudah berdiskusi, bernegosiasi, dan juga memecahkan masalah secara efektif dalam konteks berbagai situasi sosial dan politik. Kesimpulannya adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai siswa atau pelajar adalah kontribusi yang berarti dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Hal ini memerlukan kesadaran pribadi, pendidikan, dan tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya itu informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.